Bayangan tokoh-tokoh legend kembali dimunculkan dalam ingatan Kaido. Sang kaisar ini mulai khawatir akan perkembangan kekuatan Luffy. Apakah ini menunjukkan bahwa kekuatan Luffy mulai mendekati para tokoh legend tadi? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece chapter 1001. Red Rock yang diarahkan Luffy pada Kaido akhirnya berhasil memberikan luka yang cukup membuat sang kaisar kesakitan, bahkan sampai memuntahkan darahnya. Kaido pun tak percaya bahwa Luffy sampai bisa membuatnya terluka. Sebaliknya, Luffy dengan ekspresi datarnya hanya terdiam tenang sambil menatap tajam. Ya, pada One Piece 1001 ini kita diberitahu bahwa Kaido sangat marah ketika mendengar Luffy memproklamirkan impiannya menjadi Raja Bajak Laut. Suara sang kaisar yang bergema di atas atap seakan membuktikan kemarahan tersebut. Jadi, saya kira apa yang dilakukan Luffy sudah diperhitungkan matang-matang. Dia berhasil mendemonstrasikan Busoshoku Haki level tingginya dalam sekali percobaan. Tinjunya telah dipenuhi oleh semangat, tekad, dan rasa marahnya akibat perbuatan Kaido pada Akazaya, sehingga energi hakinya termanifestkan dengan sangat sempurna. So, kali ini Luffy sudah sepenuhnya menguasai dua jenis haki ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu Kenbunsoku Haki dan Busoshoku Haki. Nah, sementara itu di sisi supernova yang lain, masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda setelah melihat bagaimana kehebatan Buso level tinggi Luffy. Zoro sebagai first mate Luffy sudah menyadari kekuatan tersebut. Dia tahu bahwa Luffy belajar haki itu dari si kakek tua yang tak lain adalah kakek Hyo. Lalu ada Killer sebagai first mate Kid, dia hanya mengomentari bahwa pertarungan ini masih belum selesai. Nah, kemudian dua kapten tersisa yaitu Kid dan Law, mereka cukup terkejut dengan kekuatan haki Luffy. Sama halnya dengan Kaido, Kid pun merasa tak percaya bahwa tinju Luffy bisa melukai sang kaisar. Lalu disusul Law, dia hanya melontarkan sepatah kata dengan ekspresi sinisnya sebagaimana ciri khas Law. Pada dasarnya kedua kapten ini sama-sama tak ingin mau kalah dengan Luffy. Kedepannya mereka akan terus saling memamerkan kekuatannya masing-masing. Berikutnya giliran Big Mom yang sempat mengumpat. Si Yonko wanita ini lalu menceramahi Luffy tentang arti menjadi Raja Bajak Laut. Hal semacam ini tentu tidak akan digubris oleh Luffy. Bagaimanapun juga makna dari Raja Bajak Laut yang diyakini Luffy akan sangat berbeda jauh dengan kebanyakan para bajak laut lainnya. Mereka bisa saja mengartikannya sebagai orang yang terkuat yang mampu menguasai lautan. Namun pikiran macam itu tak pernah sekalipun ada di benak sang kapten. Kebebasan adalah segalanya bagi Luffy, tanpa embel-embel kekuatan maupun kekuasaan. Nah, lalu berikutnya yang menarik dari page kedua One Piece chapter 1001 ini adalah pandangan Kaido terhadap kekuatan Luffy. Terlihat jelas bahwa Kaido begitu terkejut dengan perkembangan seorang Luffy. Rasa penasarannya seakan terus mengganggu pikiran Kaido. Dia bahkan tak ragu untuk menunjukkan orang-orang yang mampu menandinginya. Dalam hatinya Kaido mempertanyakan apakah Luffy sekuat dengan tokoh-tokoh yang dimaksudkan tadi. Jelas ini adalah bentuk kekhawatiran Kaido terkait kekuatan Luffy. Kita bisa lihat bagaimana tokoh-tokoh legend dihadirkan secara bersamaan. Ada nama Rock, Roger, Shirohige, Oden, dan yang termuda Shanks. Kelima tokoh ini adalah para monster di eranya masing-masing. Jika kali ini adalah era baru, maka secara tidak langsung Luffy masuk sebagai kandidat monster di era yang baru ini. Well, pada akhirnya ini masih terlalu dini untuk membandingkan Luffy dengan para monster tadi. Yang jelas kekhawatiran Kaido terhadap kekuatan Luffy akan terus diuji. Sampai mana Luffy akan tetap bertahan, dari situlah kita akan mendapat jawaban pastinya. Nah, kini Kaido sudah mulai panas. Dia langsung melancarkan serangan Thunder Bagua, yang mana teknik tersebut adalah teknik yang sempat meng-KO Luffy dalam duel awal mereka. Beruntunglah Luffy mampu menghindarinya dengan bantuan penglihatan masa depannya. Tapi meski begitu, serangan Kaido masih dianggap Luffy terlalu cepat. Oke, kembali kita sedikit mengomentari kekuatan Luffy. Semenjak One Piece chapter 1000 sampai 1001 ini, Luffy cukup mampu memaintain energi hakinya. Sang kapten bisa mengkombinasikan Buso dan Kenbun bersamaan dengan pemanfaatan buah iblisnya dalam sebuah pertarungan dengan sangat apik.
Lalu ketenangannya dalam menghadapi musuh sangat terlihat di pertarungan ini. Luffy yang biasanya menghajar musuh dengan sembrono, namun kali ini sepertinya dia lebih bijak untuk mengeluarkan teknik-tekniknya. Ya, meskipun ada sedikit kekocakan-kekocakan yang ia perlihatkan. Selanjutnya, aksi yang tak kalah menarik dari One Piece 1001 ini adalah bagaimana Zoro akhirnya mampu menguasai teknik Foxfire Style, yang mana teknik tersebut sejatinya milik Kiemon. Aksi ini ia tunjukkan untuk memotong Prometheus ketika Big Mom memanfaatkan kelengahan Luffy saat menghindari Thunder Bagua Kaido. Sekarang Zoro menyatakan bahwa teknik tersebut sudah menjadi miliknya. Begitu apiknya Zoro memotong homies dari jiwa Big Mom ini sampai membuat sang empunya merasa terkejut. Jadi saya kira Luffy memang beruntung mempunyai kru seperti Zoro. Dia adalah rekan yang sering kali memperingatkan Luffy untuk tidak lengah. Ketika di Panghazard dulu, ia pun sempat mengungkapkan hal yang sama. Apa yang kita lihat di One Piece 1001 ini, sepertinya dua tangan kapten ini lebih menunjukkan kewaspadaannya dalam menghadapi dua Yonko. Ya, Zoro dan Killer seakan berperan sebagai alarm bagi para kaptennya ketika sedang lengah. Mereka pun diberi kesempatan untuk unjuk gigi melancarkan serangan ke arah Kaido. Sama seperti situasi para kaptennya, baik Zoro dan Killer juga saling bersaing memamerkan kekuatannya. Namun sayangnya kali ini serangan mereka berdua masih belum mampu menggetarkan Kaido. Zoro beranggapan bahwa dia masih harus memaksimalkan kekuatan Enma. Jadi kedepannya dia masih berpotensi untuk mengejutkan Kaido. Bagaimanapun juga Enma adalah pedang yang berhasil melukai tubuh Kaido. Untuk itu pertarungan ini akan menjadi bukti seberapa pantasnya Zoro memegang Enma. Selalu ada tingkah atau aksi lucu di tengah-tengah duel serius. Ya, One Piece chapter 1001 ini juga memperlihatkan momen kocak di mana ketiga Kapten Supernova saling meributkan sesuatu yang tidak penting. Hal ini diawali ketika Law mencoba memindahkan Luffy dengan roomnya, dan setelah itu ia pun mencoba untuk mengklarifikasi kejadian saat memindahkan Akazaya. Pada One Piece 1000 kita tahu Luffy sempat menyuruh Law untuk memindahkan Kiemon dan yang lain. Hal ini pun memang dilakukan oleh Law. Namun di chapter kali ini Law menjelaskan bahwa aksi tersebut dari awal masuk dalam rencananya. Dia tidak mau dianggap seolah-olah menuruti perintah Luffy. Jadi karena itulah Law harus memperjelas situasi ini. Nah, Kid kemudian mencoba untuk memperkeruh suasana dengan terus mengolok-olok Law. Momen ini seakan menjadi ice breaking di tengah-tengah situasi menegangkan. Bayangkan saja yang mereka hadapi saat ini adalah dua monster. Tapi masih ada saja sedikit waktu untuk saling meributkan hal yang sepele. Ya, bagaimanapun juga peristiwa ini cukup menggelitik perut. Apalagi saat mereka bertiga meributkan permainan bodoh inisiasi Luffy untuk menghindari serangan Prometheus. Well, permainan ini sudah tentu akan ditolak Kid dan Law. Jadi penolakan ini justru dianggap Luffy sebagai kepayahan bagi Kid dan Law. Ini adalah kesimpulan paling polos yang keluar dari mulut Luffy. Nah, alih-alih berhasil menghindar, mereka bertiga berakhir secara kocak. Ketiganya harus terbakar dan sebelum itu, ekspresi khas cerita One Piece menjadi klimaks atas keributan tersebut. Setelah ketiga kapten ini terbakar, mereka akhirnya bangkit kembali dan keadaan semakin memanas. Kini waktunya mulai serius. Ya, bagian akhir dari manga One Piece chapter 1001 ini menunjukkan betapa tangguhnya Kaido. Luffy, Kid, dan Law yang sudah dalam mode perang dengan kemampuan masing-masing secara bersamaan mengarahkan serangannya pada Kaido. Apa yang terjadi pada Kaido? Seperti yang kita lihat, dia baik-baik saja, lagi-lagi Dewi Fortuna sepertinya akan kembali ke pihak Yonko. Ya, kalau kita perhatikan lagi, ekspresi Kaido sangat jauh berbeda dari bagian awal One Piece 1001. Oda membuka cerita minggu ini dengan keterkejutan dan kekhawatiran untuk Kaido, namun menutup chapter dengan sikap keperkasaan Kaido dan juga Big Mom. Dua Yonko ini siap melahap habis para supernova yang ada di hadapan mereka. Sekarang tinggal melihat seberapa kuat tekad dan semangat kedua belah pihak. Karena duel ini bukan semata-mata berdasarkan atas kekuatan saja.
Kaido sudah mengancam untuk membunuh dan mengambil sesuatu yang terpenting bagi mereka. Entah itu nakama mereka, harta mereka, bahkan sampai mengancam untuk mengambil Poneglyph yang sudah dimiliki Luffy. Menurut Kaido, akhir pertarungan ini akan menjadi penentu bagi mereka untuk mengambil langkah besar kaitannya dalam merebut title Raja Bajak Laut. Untuk itulah perang ini akan mengubah segalanya bagi tatanan lautan dunia baru. Mulai dari peta kekuatan sampai pengaruh besar terhadap perubahan era. Nah, jika melihat dari perkataan Kaido ini, maka mau tidak mau pemerintah dunia dan angkatan laut harus ikut terlibat. Karena tadi, hasil perang ini akan mengubah segalanya. Well, bagaimanapun juga Wano akan menjadi tanah penuh darah. Masih banyak pihak-pihak yang belum terlibat. Dan kedepannya duel antar Supernova melawan dua Yonko ini sepertinya akan dialihkan terlebih dahulu untuk memfokuskan pada duel-duel yang terjadi di dalam Onigashima. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 1001. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!